Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Lili Sofatul Mala, salah satu mahasiswa dari Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang apa sih lingkungan belajar partisipatif. Teman-teman, apakah sudah ada yang tahu apa sih atau bagaimana sih lingkungan belajar partisipatif itu? Jadi, proses pendidikan anak usia dini dan lingkungannya memiliki pengaruh penting pada masa depan anak. Oleh karena itu, pendidik, orang tua, ataupun masyarakat sekitar harus memiliki kemampuan dalam memahami dan menguasai lingkungan belajar yang dijadikan sebagai sumber belajar untuk anak didiknya, yaitu lingkungan belajar yang berkualitas. Nah, di sini apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu bagaimana pengertian dan kunci lingkungan belajar partisipatif itu. Yang kedua, bagaimana strategi lingkungan belajar partisipatif. Dan yang ketiga, bagaimana sih refleksi perbaikan berkelanjutan untuk lingkungan belajar partisipatif. Oke, untuk yang pertama, pengertian lingkungan belajar partisipatif. Apakah dari teman-teman sudah ada yang tahu? Nah, jadi lingkungan belajar partisipatif yaitu lingkungan belajar yang menghubungkan, melibatkan, dan mengoptimalkan dukungan dari satuan pendidik, orang tua, masyarakat, atau bisa disebut dengan tripusat pendidikan. Nah, lalu siapa sih yang mencetuskan tripusat pendidikan itu? Yaitu adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan di dalam hidup anak terdapat 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat penting pendidikan anak, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda, atau bisa kita sebut dengan alam masyarakat. Lalu, kunci pengembangan lingkungan belajar partisipatif itu ada 2. Yang pertama, refleksi dan perbaikan oleh pendidikan yang dipandu oleh pemimpin satuan PAUD. Terdapat 2 refleksi, yaitu refleksi individual dan 2 refleksi satuan pendidikan. Kalau refleksi individual itu dilaksanakan oleh satu atau masing-masing pendidik dalam satuan PAUD. Jadi nanti seorang pendidik itu mampu untuk merefleksi dirinya sendiri, bagaimana atau apa sih yang kurang dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah kurang optimal atau apakah masih kurang ekspresif dalam menyampaikan suatu penjelasan kepada anak gitu. Dan yang kedua, refleksi satuan pendidikan itu dilaksanakan oleh seluruh pendidik dalam satuan pendidikan anak usia dini, seperti itu. Nanti bisa dibentuk dengan dipimpin oleh pemimpin atau biasa kita sebut dengan kepala sekolah, seperti itu. Lalu ada 6 alur tahap refleksi. Yang pertama yaitu deskripsi, yang kedua emosi, yang ketiga evaluasi, yang keempat analisis, yang kelima konklusi, dan yang keenam adalah aksi. Lalu apa masing-masing dari keenam refleksi itu, tahap refleksi itu? Yang pertama deskripsi. Apa yang terjadi pada hari ini? Contohnya kalau untuk guru, proses pembelajaran hari ini, nanti disebutkan proses pembelajaran hari ini tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu kalau untuk kepala satuan, kondisi satuan saat ini, misal sekolahnya atau lingkungan belajarnya atau permainannya tuh seperti ini, masih ada yang kurang atau bagaimana gitu. Yang kedua yaitu adalah emosi. Apa yang saya pikirkan atau yang saya rasakan? Apa yang saya rasakan atau dampak proses pembelajaran, kondisi satuan saat ini pada anak, pendidikan maupun kepala satuan. Yang ketiga adalah proses evaluasi.
apa yang baik dan buruk dari pengalaman tersebut. Misal tadi ada contoh, misal hari ini itu pembelajarannya masih kurang menyenangkan karena APE-nya kurang gitu. Nah, jadi saat tahap evaluasi nanti bisa disebutkan apa yang baik dan buruk dari pengalaman tersebut. Apakah itu pengalaman yang baik misal tidak ada APE gitu. Dan yang keempat adalah analisis. Apa yang dapat saya lakukan untuk menjadi lebih baik? Misal tadi tidak adanya APE dalam pembelajaran hari itu. Apa yang bisa kita lakukan gitu, menganalisis. Dan yang kelima adalah konklusi. Pembelajaran apa yang dapat dipetik dari proses sebelumnya. Jadi nanti saat konklusi itu apakah baik jika hari itu tidak menggunakan APE gitu. Terus yang keenam adalah suatu aksi. Dari yang saya sudah pelajari, maka saya akan melakukan gitu. Karena tadi belum ada APE, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu membuat atau membeli sebuah APE untuk pembelajaran di hari berikutnya. Gitu. Lalu, apa kunci pengembangan lingkungan belajar partisipatif? Yang kedua, yaitu terbangunnya kapasitas kepemimpinan dan kebijakan satuan yang mendukung refleksi dan perbaikan layanan. Jadi, antara kepemimpinan dengan kebijakan satuan atau masing-masing pendidik itu harus adanya kapasitas yang mendukung, tidak adanya miskomunikasi antara pemimpin dengan para pendidik seperti itu. Lalu, hubungan Tripusat Pendidikan dengan lingkungan belajar partisipatif. Apa saja hubungannya? Ya, semua itu terpusat pada anak, ya antara orang tua, satuan PAUD, dan masyarakat. Masing-masing dari mereka itu mempunyai kemitraan masing-masing yang bertumpu atau bertujuan untuk pendidikan anak. Lalu, yang kedua, strategi pengembangan lingkungan belajar partisipatif. Yang pertama, lingkungan belajar partisipatif dalam perencanaan berbasis data. Apa saja sih manfaat dari perencanaan berbasis data itu? Yang pertama, membangun budaya refleksi dan peningkatan kapasitas satuan PAUD dalam menyusun dokumen RKT dan RKAS melalui proses identifikasi, refleksi, dan benahi. Yang kedua, manfaatnya yaitu menyiapkan satuan PAUD untuk menyampaikan rencana penggunaan anggaran secara akuntabel melalui RKT dan RKS. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah menyiapkan satuan PAUD untuk proses akreditasi. Yang pasti, jika satuan PAUD sudah berkualitas, maka akreditasinya akan semakin baik. Lalu, apa sih kuncinya? Yang pertama, refleksi untuk perbaikan pembelajaran berkala melalui aktivitas komunitas belajar. Bisa dilakukan dengan adanya komunitas-komunitas belajar antara satuan PAUD yang satu dengan satuan PAUD yang lainnya. Bisa juga dibangun dengan adanya, misal kalau dari Kemenak itu ada KKG atau ada yang lainnya seperti itu. Yang kedua, mendorong pendidik untuk belajar di komunitas belajar antar satuan. Jadi, jangan malas untuk belajar dengan satuan pendidikan yang lain. Lalu, apa saja manfaat komunitas belajar? Yang pertama, mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik pembelajaran. Yang kedua, memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota untuk mulai belajar secara berkelanjutan. Yang ketiga, mendorong anggota untuk meningkatkan kompetensi diri. Yang keempat, mengintegrasi atau menyesuaikan pembelajaran melalui komunitas dalam pekerjaan setiap hari. Peran Tripusat Pendidikan dalam mewujudkan lingkungan belajar partisipatif. Yang pertama, belajar dari dan bersama orang lain. Untuk satuan pendidikan, aktif terlibat dalam komunitas belajar dan sebagai pemangku kepentingan. Yang kedua, apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam belajar dari dan bersama orang lain, yaitu ikut berperan dalam proses pembelajaran dari dan bersama orang lain dan tetap aktif berkontribusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, dari masyarakat, yaitu memberikan ruang dan akses terhadap kepentingan belajar bagi satuan pendidikan dan orang tua. Yang kedua, peran Tripusat Pendidikan dalam mewujudkan lingkungan belajar partisipatif yaitu evaluasi praktik saat ini.
Apa yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan? Bagi kepala satuan PAUD atau biasa kita sebut dengan kepala RA atau kepala TK atau kepala PAUD, merefleksi tujuan dan pengalaman memimpin serta melakukan langkah tindak lanjut perbaikan kepemimpinan dan pembelajaran. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh pendidik? Yaitu merefleksi tujuan dan pengalaman mengajar serta melakukan langkah tindak lanjut perbaikan. Lalu, yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Yaitu merefleksi perkembangan anak, mendiskusikan, merencanakan tindak lanjut pemberian umpan balik. Jadi, orang tua juga harus tetap memberikan umpan balik, feedback kepada satuan PAUD gitu. Yang ketiga yaitu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam evaluasi praktik saat ini. Saat adanya kegiatan praktik, masyarakat bisa merefleksi dukungan, memberikan masukan, serta umpan balik juga. Jadi masyarakat juga bisa atau malah harus ikut bergabung saat kegiatan praktik. Lalu saat penerapan praktik baru, jika kita sedang melakukan suatu praktik baru, apa sih yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan? Yang pertama, bagi kepala satuan PAUD, memiliki sikap terbuka dan memberikan inovasi. Yang pasti, kepala satuan PAUD itu harus mempunyai inovasi-inovasi yang kreatif untuk memberikan lingkungan belajar yang berkualitas. Yang kedua, bagi seorang pendidik, apa yang bisa dilakukan saat adanya praktik baru gitu? Aktif terlibat dalam melakukan intervensi serta aktif dalam memberikan inovasi. Pasti pendidik tidak kalah kreatif dari kepala satuan PAUD. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua saat adanya praktik baru gitu? Siap aktif berkolaborasi dalam menjalankan inovasi, mendukung kegiatan intervensi, dan ikut memberikan gagasan terhadap program inovasi gitu. Misal praktik barunya yaitu tentang memasak gitu. Nanti orang tua bisa diikutkan atau berkolaborasi dengan orang tua. Misal ada salah satu dari orang tua atau salah satu dari wali murid itu ada yang berjualan cilok atau ada yang berjualan sempol gitu. Nanti anak-anak bisa ikut berpraktik langsung dengan orang tua tersebut gitu. Yang ketiga, masyarakat. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Yaitu mendukung percepatan program inovasi dengan melakukan kolaborasi. Misal, kita membutuhkan tempat untuk melakukan praktik tersebut, misal di lapangan kah, atau di balai desa, atau di masjid, maka masyarakat ikut untuk mendukung program inovasi tersebut. Yang keempat, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa kita sebut dengan TIK dalam pembelajaran, apa yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan? Yaitu terbuka pada perkembangan TIK dan menerapkannya pada proses pembelajaran serta untuk pencapaian visi dan misi. Karena sekarang kita sudah di era modernisasi atau sudah di era globalisasi yang semuanya itu serba canggih, maka anak-anak juga perlu kita kenalkan dengan adanya TIK. Supaya apa? Supaya tidak salah dalam menggunakan gadget gitu. Itu adalah yang wajib atau yang penting dilakukan oleh satuan pendidikan. Yang kedua, orang tua. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam penggunaan TIK dalam pembelajaran? Yaitu mempunyai sifat terbuka pada perkembangan TIK dan mendukung untuk program pembelajaran yang berimbas pada perkembangan anak yang optimal gitu. Jadi, orang tua itu jangan mempunyai sikap atau pemikiran yang sempit. Loh, kok anakku di sekolah itu malah diajarin memakai handphone, malah diajarin memakai laptop gitu. Jadi, orang tua itu harus mempunyai pikiran yang terbuka terhadap penggunaan TIK di dalam pembelajaran gitu. Yang ketiga, masyarakat, yaitu memberikan dukungan seperti memberikan layanan dan akses pada perkembangan TIK bagi perbaikan ekosistem pendidikan, semisal adanya jaringan WiFi atau kurang layanan, kurang akses gitu. Nanti masyarakat bisa memberikan akses tersebut. Lalu untuk contohnya serta praktik baiknya. Yang ketiga nih, rangkaian aktivitas mengembangkan lingkungan belajar partisipatif, kemitraan antara satuan PAUD,
orang tua, dan masyarakat. Contohnya apa? Yang pertama, membentuk forum bersama seperti pembentukan komite yang terdiri dari beberapa anggota dari satuan PAUD, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua, terlibatnya seluruh Tripusat Pendidikan dalam penyusunan dan sosialisasi visi dan misi Satuan PAUD supaya terjadi kesinambungan antara tujuan atau ekspektasi orang tua dan masyarakat yang sesuai dengan kebudayaan setempat. Lalu praktik baiknya apa? Yang pertama, mensosialisasikan visi dan misi pada forum pertemuan wali dan masyarakat saat tahun ajaran baru. Nah, untuk apa sebenarnya sosialisasi visi dan misi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, supaya tidak adanya miskomunikasi antara ekspektasi orang tua dengan apa realitanya, seperti itu. Jadi semisal visi dan misi RA itu seperti ini, visi dan misi TK-nya itu seperti ini, maka orang tua itu harus tahu supaya tidak berekspektasi lebih bahwa sekolahan yang untuk belajar anakku itu hanya mempunyai kapasitas yang seperti ini, gitu. Yang kedua, rapat seperti akan diadakan P3RA saat Hari Raya Kemerdekaan Indonesia atau kegiatan lain yang membutuhkan orang tua dan masyarakat. Saat akan adanya kegiatan-kegiatan yang membutuhkan orang tua dan masyarakat, maka dua kemitraan ini harus ikut serta dalam rapat tersebut supaya tidak adanya miskomunikasi. Yang kedua, kemitraan dalam dan antar satuan PAUD. Apa tuh yang bisa dilakukan? Contohnya, refleksi berkala oleh satuan pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan. Yang kedua, membentuk komunitas belajar. Yang ketiga, satuan PAUD bekerja sama dengan satuan jenjang berikutnya atau biasa disebut dengan SD atau MI atau SDIT atau yang pokoknya jenjang selanjutnya yang akan dicapai oleh anak gitu. Praktik baiknya, yang pertama, rapat rutin yang diadakan setiap akhir pekan oleh kepala pendidik dan membahas tentang apa yang sudah dilakukan dalam satu pekan tersebut gitu. Apakah nanti akan ada refleksi atau tidak gitu. Yang kedua, rapat rutin setiap selesai pembelajaran ini dilaksanakan biasanya oleh pendidik. Masing-masing pendidik, misal dalam satu satuan itu ada 5 kelas, maka 5 guru atau masing-masing guru dalam kelas tersebut membentuk rapat kecil gitu untuk membicarakan tentang apa yang telah terjadi pada hari itu. Yang ketiga, adanya rapat antar satuan atau biasa disebut dengan, kalau dalam Kemenak itu KKG, atau kalau dalam Kemendikbud itu apa ya namanya? Saya lupa. Setiap 1 bulan sekali yang dihadiri oleh semua pendidik yang dapat hadir dalam setiap satuan dipandu oleh pengawas dari Kemenak biasanya. Yang kedua, rapat K3RA yang dihadiri oleh setiap kepala satuan dan dipandu oleh pengawas RA dari Kemenak. Ini hanya dihadiri oleh kepala-kepala saja. Yang kelima, yaitu kunjungan secara berkala ke sekolah yang masih memerlukan bantuan. Misal ada satuan PAUD, salah satu satuan PAUD yang masih kebingungan atau masih kesulitan dalam membuat RPP atau masih kesulitan dalam proses pembelajaran, maka antar satuan bisa melakukan kunjungan secara berkala untuk membantu satuan PAUD yang masih kesusahan tersebut. Yang keenam, kegiatan workshop tentang menyamakan persepsi tentang stimulasi yang tepat untuk anak usia 6-8 tahun karena pada masa itu sedang mengalami masa transisi. Misal adanya protes tuh dari pihak jenjang selanjutnya, kok anak kelas 1 masih belum bisa membaca, masih belum bisa menulis, emang di TK nggak diajarin gitu. Nah, itu perlunya adanya workshop tuh, adanya sosialisasi, harus adanya kemitraan antara jenjang selanjutnya dengan RA atau TK masing-masing untuk menyamakan persepsi bahwa apa yang sudah kita lakukan di RA itu seperti ini, lalu untuk di kelas 1 itu jangan langsung untuk diberikan pembelajaran yang berat, namun diberikan pembelajaran yang sesuai dengan usianya, seperti itu, karena masa-masa itu adalah sedang masa transisi.
Yang selanjutnya yaitu kemitraan antara satuan PAUD dengan orang tua. Contohnya, yang pertama, pemetaan potensi dan aspirasi orang tua. Ini bisa dilakukan saat kegiatan saat waktu pendaftaran masuk gitu. Nanti bisa di pendataan orang tua ini pekerjaannya seperti ini, gitu. Yang kedua, keterlibatan orang tua dalam menyusun RPP, pendampingan belajar dan asesmen. Yang ketiga, pembentukan paguyuban wali. Lalu praktik baiknya apa? Yang pertama, setiap 2 pekan sekali mengadakan kelas inspirasi yang diisi oleh wali murid yang mempunyai potensi atau profesi tertentu secara bergantian. Yang kedua, melibatkan orang tua saat melakukan perencanaan pembelajaran seperti membawa alat-alat dapur, pelepah pisang, alat-alat kebersihan, gitu. Yang ketiga, kegiatan market day hasil karya anak yang dibeli atau yang bisa yang menjual anak lalu orang tua yang membeli. Yang ketiga, kegiatan parenting setiap 1 bulan sekali. Lalu yang selanjutnya, kemitraan antara satuan PAUD dengan masyarakat. Contohnya apa? Yang pertama, pemetaan potensi dan aspirasi masyarakat. Dari lingkungan masyarakat sekitar itu mempunyai potensi apa masing-masing. Misal ada pabrik gula, pabrik tahu, atau ada seperti semacam kepala desa gitu. Yang kedua, kerjasama satuan PAUD dengan pemerintahan desa. Contohnya nanti ada posyandu atau ada kegiatan yang lain seperti itu. Lalu praktik baiknya apa? Melakukan kunjungan setiap 2 pekan sekali ke masyarakat desa setempat seperti kunjungan ke pabrik terdekat, ladang, kebun milik masyarakat, tempat kerja masyarakat setempat gitu. Yang kedua, kegiatan cek kesehatan setiap 1 bulan sekali atau tergantung pada satuan PAUD masing-masing. Berkolaborasi dengan bidan atau dengan posyandu. Yang terakhir, kerjasama satuan PAUD dengan pemerintahan desa dalam program SDG desa. Seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu refleksi perbaikan berkelanjutan untuk lingkungan belajar partisipatif. Nah, apa saja sih refleksi lingkungan belajar partisipatif itu? Yang pertama yaitu identifikasi, yaitu melakukan identifikasi masalah berdasarkan kondisi satuan pendidikan. Yang kedua, refleksi, yaitu melakukan refleksi atas capaian dan proses pembelajaran. Yang ketiga, benahi, melakukan pembenahan untuk mencapai indikator layanan PAUD berkualitas. Ada 3 kuncinya yaitu identifikasi, yang kedua refleksi, dan yang ketiga benahi. Refleksi untuk memastikan lingkungan belajar itu sudah partisipatif. Yang pertama, belajar dari dan bersama orang lain, hal-hal yang dapat dipantau di satuan PAUD atau identifikasinya, yaitu satuan memastikan bahwa pendidik aktif berpartisipasi dalam seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri, meliputi pembelajaran antar tutor sebaya, kegiatan gugus, dan pelatihan bersama pendidik SD kelas rendah. Lalu refleksinya, misal belum ada wadah untuk belajar bersama. Terus yang selanjutnya benahi. Begitupun juga dengan yang selanjutnya. Nanti teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Nah, lalu yang ketiga, tindak lanjut dan rekomendasi. Yang pertama, satuan PAUD dapat membuat refleksi mandiri tentang upaya satuan dalam mengembangkan lingkungan belajar partisipatif yang telah dan yang belum dilakukan satuan PAUD. Yang kedua, refleksi mandiri dapat dilakukan oleh kepala satuan dan pendidik bermitra dengan orang tua, tokoh masyarakat setempat di sekitar satuan PAUD. Yang ketiga, satuan PAUD mengembangkan perlibatan aktif dan kerjasama dari berbagai pihak khususnya dengan orang tua dan masyarakat. Yang keempat, satuan PAUD dapat mengakses digital platform yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kepala sekolah. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah di bagian akhir yaitu kesimpulan. Lingkungan belajar partisipatif yaitu lingkungan belajar yang menghubungkan, melibatkan, dan mengoptimalkan dukungan dari satuan pendidik, orang tua, dan masyarakat atau biasa disebut dengan tripusat pendidikan.
Kunci pengembangan lingkungan belajar partisipatif yaitu adanya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik dan terbangunnya kapasitas kepemimpinan serta kebijakan satuan yang mendukung refleksi perbaikan layanan satuan PAUD. Strategi pengembangan lingkungan belajar partisipatif yaitu dengan menciptakan lingkungan belajar partisipatif dalam perencanaan berbasis data. Adanya peran serta dari seluruh Tripusat Pendidikan dengan melakukan kegiatan atau rangkaian aktivitas dengan contoh dan praktik baik. Refleksi dan perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan dengan melakukan 3 pilar. Yang pertama, identifikasi, yang kedua refleksi, dan yang ketiga adalah benahi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.